Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dari awal, katakan Yesus, kau sungguh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita menyadari dengan sepenuh hati kita, sungguh hanya Engkau Allah kami ya Tuhan, yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terus sembahlah kita, terus tinggikan namanya. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau yang duduk di tahta, disenangkan atas setiap puji-pujian kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita, nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Engkau. Berikan yang terbaik bagi Dia. Ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Kristus namanya. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami menyatakan kekaguman kami dan rasa hormat kami kepadamu. Siang hari ini Tuhan kami siap memuji-muji Engkau ya Allah. Biarlah dari hati kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan amin. Boleh sapa sebelah kanan kiri Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita semua. Sukacita yang dari Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Amin. Kita mau bersukacita pada siang hari ini. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sama-sama katakan, pujian syukurku tunaikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari tinggalkan masa lalu, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kita. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Amin Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Orang yang bersukacita pasti terpancar dari wajahnya, amin. Coba tengok sebelah kanan kiri, sudah bersukacita belum? Haleluya. Kita semua yang ada di sini, kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Amin. Ya, kita mau pujian ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa.
kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita kembali bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih indah Tuhan selain kami ada di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan beribadah. Kami mohon penyertaan, urapan Tuhan turun, dan Tuhan berbicara kepada mereka melalui cerita yang diajarkan oleh kakak-kakak kelas, kakak-kakak mereka, yang kakak-kakak pembimbing mereka. Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan selain kami berdoa, menyerahkan mereka dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah turun atas kehidupanmu, sehingga engkau menjadi seorang ibu dan membawa anak-anakmu untuk hidup dekat dan takut akan Allah. Di dalam nama Yesus, Allah memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan Tuhan anak yang diberkati oleh Tuhan, dijauhkan daripada roh yang memberontak dan melawan orang tua. Berikan roh yang takut kepada Allah, menghormati orang tua di dalam nama Yesus. Doa harapan kami, Tuhan akan terus membawa dia naik. Tuhan akan terus membimbing dan memakai, dan engkau menyatakan kuasa kasih-Mu sehingga menjadi berkat dari dalam keluarga dan juga bagi sesama. Di dalam nama Yesus, pegang tangannya, pegang hidupnya, berkati hingga keluarganya mendapat berkat dari Tuhan melalui kehadirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap dan setiap firman Tuhan yang didengar, yang diterima, menjadi bertumbuh dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga memiliki iman yang kuat, sekuat apa yang Tuhan inginkan. Tidak mudah tergoyangkan, sekalipun sesuatu terjadi, menjadi tiang bagi keluarga, menjadi pengingat bagi orang tua, dan menjadi berkat bagi orang tua, mendorong orang tua untuk hidup takut akan Allah. Bukan saja orang tua mendorong anak-anak, sebaliknya anak-anak pun dapat Tuhan pakai untuk mengingatkan orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Engkau tahu kerinduannya, taruh kerinduanmu dalam hatinya, taruh kerinduanmu dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kuasa kesembuhan daripada Tuhan terus ada baginya, sehingga dia memakai nama Tuhan setiap ada serangan sakit penyakit. Dia pakai namamu untuk menerima kesembuhan daripadamu. Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang diberkati oleh Tuhan. Lindungi, sertai apapun yang dikerjakan, apapun dilakukan, baik waktu bermain, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Orang tua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk mengubah kehidupan kami. Jadikan lebih baik dan lebih baik, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai, tolong Martin Tuhan, pegang dia, kuasai dia. Hanya Tuhan dapat melakukan yang ajaib dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat mujizat yang Kau nyatakan, yang Kau lakukan Tuhan dalam pribadi ini, sehingga kami semua melihat mujizat Tuhan yang luar biasa melalui anak-Mu ini. Di
Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati, Tuhan memakai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa, bukan suatu kebetulan Engkau membawa dia melangkah ke gereja tempat ini. Biarkan gereja ini Tuhan menjadi di mana dia boleh bertumbuh dalam Tuhan. Melalui sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan keceriaan terus di hatinya Tuhan. Roh damai sejahtera sehingga dia tetap menjadi anak yang manis. Anak yang diberkati oleh Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Orang tua murid diberkati, guru-guru diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ubah ya Tuhan, ubah kehidupan kami Allah. Jadikan kami anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang diberkati, dan menjadi seorang ibu, seorang istri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menaruh janin dalam kandungan. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi dalam nama Yesus. Dari sejak kandungan kami berdoa, mohon berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan menaungi, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih buat kemenangan daripada Tuhan. Kembali lagi datang ke rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan hadir dalam hidupnya sehingga keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kendala yang dihadapi sudah dapat diatasi. Terima kasih Tuhan, hingga pagi hari ini Ibu Mary boleh datang ke rumah Tuhan membawa anak-anak karena masalah segala sesuatu yang dihadapi sudah diatasi oleh Tuhan. Sekarang dapat memuji Tuhan bersama-sama, bergabung memuliakan Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah sekolah minggu dalam pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan,
menjadi kekuatan di hidupku. Kemana ku berjalan, tangan Tuhan besertaku. Sebab itu tak perlu ku takut, tak perlu ku khawatir. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penolongku, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam menghadapi semua. Engkau yang terbesar, Engkau yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersama-Mu, kami mau terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Kita percaya siapa Tuhan yang memegang hidup kita. Kita tahu siapa Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Mari Bapak Ibu siang hari ini kita mau ucapkan syukur kita. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Kau Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan tidak pernah berlambat-lambat menolong kami. Tuhan tidak pernah terlambat untuk hadir dalam pergumulan kami. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan apa yang kami butuhkan. Engkaulah sandaran kami. Tuhanlah gunung batu kami. Tuhanlah tempat kami berharap. Dan Tuhan Yesus satu-satunya Allah kami. Allah yang selalu ada dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar pujian kami. Engkau melihat hati-hati yang menyembah. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan Engkau tahu kebutuhan kami. Sekarang kami masing-masing membutuhkan Engkau. Membutuhkan firman Allah. Berikan kami, alirkan Tuhan, kuasai kami, tolong kami Allah. Supaya kami boleh duduk diam mendengar firman Allah. Segala kuasa-kuasa roh ngantuk, roh-roh yang coba-coba mengintimidasi kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan roh Allah mengambil alih pemberitaan firman Allah. Kami duduk dalam pengurapan Allah. Dan hamba-Mu menyampaikan firman Allah, kiranya Allah mengurapi hamba. Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan kami diberi kemenangan untuk dapat menerima berkat Tuhan ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Allah. Bersama-sama yang siap diberkati mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tora minta roh kemampuan daripada Tuhan untuk kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Saya mau tanya saudara. Apakah benar Tuhan itu dapat berbicara dengan berbagai macam cara? Benar gak saudara? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan apa saja melalui apa saja? Amin saudara? Kalau dia mau berkehendak, kalau dia mau bertindak, dia dapat melakukan apa saja dengan cara dia untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Allah kita terlalu besar untuk kita dapat mengerti. Tapi Tuhan berikan kita hikmat untuk mengerti dia. Melalui apa saudara? Melalui firman-Nya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, siapa yang sudah lebih dari 5 tahun mengenal Tuhan? Yang lebih dari 5 tahun. Wow. Ada yang belum? Ada yang baru 4 tahun? Yang baru, yang lama mengenal Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Sekali lagi saudara, pada hari ini ada firman-firman Tuhan yang akan kita terima. Minta kepada Tuhan supaya kita bisa fokus, dijauhkan daripada roh ngantuk. Ada yang begadang semalam? Semua siap menerima firman Tuhan? Iya. Kalau hatimu lagi lelah, minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau pikiran kita diganggu oleh segala macam bentuk intimidasi itu, dan nanti sore siang pulang gereja belum ada makanan, jangan pikir ke sana. Pikirkan, fokus pada makanan rohani siang ini. Amin. Nah saudara, saya mengajak saudara untuk melihat dalam Wahyu. Nah jarang sekali kitab Wahyu ini dibahas ya. Tuhan memberikan saya firman ini untuk saya sampaikan. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai 14. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini merupakan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Yohanes adalah rasul daripada Tuhan. Di usianya sudah tua, dia disingkirkan, dibuang, dikucilkan di sebuah tempat yaitu bernama di sebuah pulau yaitu Pulau Patmos. Sudah pasti dia jauh daripada orang-orang yang mengasihi dia. Dia juga hidup tinggal di sana jauh dari orang-orang yang dia kasihi. Coba bayangkan saudara, di usia sudah lanjut. Tidak ada orang-orang yang mengasihi
orang-orang yang dia kasih itu tidak dekat dengan dia, jauh. Bahkan zaman dulu belum ada HP, komunikasi pun juga tidak bisa. Kalau sekarang udah gampang. Dia hanya banyak bisa berbicara kepada Tuhan. Meskipun dia dikucilkan, dibuang, disingkirkan oleh karena Injil yang dia beritakan. Tetapi imannya tidak tersingkirkan. Imannya tetap ada dalam hidupnya. Sekalipun dia ada dalam masa kesulitan atau kesusahan atau saudara pergumulan, imannya tetap ada di dalam hidupnya. Hati-hati saudara, uang bisa habis, jangan sampai iman kita, jangan sampai kita kehabisan iman. Iman kita meninggalkan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Iman kita sangat menentukan. Amin saudara. Nah saudara, Yohanes di masa tuanya dibuang di Pulau Patmos. Di situ Tuhan berikan dia penglihatan. Apa yang dia lihat saudara? Dari ayat tadi kita melihat saudara, dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Saudara bayangkan, saudara kursi presiden aja bagus, apalagi tahtanya Tuhan. Amin saudara. Waktu dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya, semua makhluk yang di surga, itu penglihatan saudara. Semua makhluk yang di bumi, semua makhluk yang ada di laut dan di dalamnya saudara. Semua memberikan hormat pujian kepada Raja atau Tuhan yang duduk di atas tahta ini. Bahkan di situ dia melihat ada makhluk-makhluk itu pun mengamenkan. Ya saudara, pujian yang diberikan oleh makhluk itu kepada Tuhan. Di sana juga Yohanes melihat para tua-tua, mereka pun juga sujud, tersungkur, menyembah Tuhan. Berarti di sini kita melihat bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Wajarlah kalau kita semua memberi hormat, pujian hanya kepada Dia. Amin saudara. Nah saat tadi saya sudah singgung, waktu Yohanes mendapat penglihatan ini, dia dalam situasi seperti apa, bagaimana keadaannya? Dia dalam keadaan bergumul. Saudara, kalau kita punya cucu nggak ketemu sebulan, biasanya tiap minggu ketemu, sekarang sebulan sekali nggak ketemu, kangen ya. Begitu juga sebaliknya. Ini saudara, sekian lama sudah ada di Pulau Patmos. Sudah tentu makanan tidak seperti biasanya. Rasa dingin, rasa sepi, sunyi ada di sana. Di dalam kondisi seperti ini, Tuhan memberikan dia penglihatan, menghibur dia. Bukan hanya itu, dari penglihatan itu kalau kita melihat saudara, Yohanes pun menerima firman Tuhan tentang bagaimana keadaan di akhir zaman. Itu ada dalam kitab Wahyu. Nah dari ini, firman ini kita mengambil tema bahwa Allah lebih besar daripada kesusahan kita. Amin. Tuhan adalah Raja di atas segala sesuatu. Mari kita akan melihat dalam Mazmur pasal 103 ayat yang Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Allah kita, Dia adalah Raja di atas raja. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu kepada siapapun, kepada apapun, pasti tunduk dan taat. Amin. Saudara mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan? Saudara, waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, saudara, perahu mereka tertimpa gitu saudara, dengan badai, ya, diserang dengan badai yang dahsyat, membuat murid-murid ketakutan dan Yesus bangun di sana. Apa yang Yesus katakan di sana? Tuhan menghardik badai itu dan mengatakan pada danau itu, diam, tenanglah. Seketika itu juga danau itu diam, tenang, airnya tidak bergejolak lagi. Mereka bisa menyeberang dengan baik. Saudara, di sini kita melihat danau aja turut taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tadi saudara katakan, amin. Mau taat pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja yang memerintah. Kapanpun Dia dapat memerintahkan berkatnya kepada saudara. Dalam situasi apapun. Dan juga Dia dapat mengambil berkat itu dari kita. Kalau menurut Tuhan itu penting dan perlu. Tapi tujuannya pasti untuk kebaikan kita. Saudara, jangankan saudara.
dia memberitakan sesuatu. Kalaupun dia mempunyai keinginan, keinginannya pasti terwujud. Tidak semua keinginan kita bisa kita wujudkan. Tidak semua cita-cita kita bisa kita raih. Tapi kalau Tuhan memiliki keinginan dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimanapun saudara menolak tidak akan bisa. Keinginannya pasti akan terjadi dalam kehidupan Lauren. Keinginan Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan Michelle dan yang lainnya. Amin saudara. Contohnya saudara, waktu di Kana ada perjamuan kawin. Mereka di sana kekurangan air anggur. Tuhan Yesus katakan kepada pelayan-pelayan di sana, penuhi tempayan ini dengan air. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menolong saudara keluarga yang mempunyai acara ini saudara, karena mereka kehilangan kehabisan air anggur. Dia mau menolong dan juga dia menginginkan supaya air itu menjadi anggur. Dan ternyata saudara, air itu dengan cepat seketika itu berubah menjadi anggur. Baru keinginan. Saudara ingat, keinginan kita suka beda dengan keinginan Tuhan. Benar saudara? Rancanganku bukan rancanganmu. Saudara, tapi biarlah kita berdoa bersama-sama ke depannya. Ketika saudara berjalan buka usaha, ketika saudara bekerja, dan ketika saudara memulai sesuatu apapun di dalam pelayanan, bukan kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu, keinginan Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Karena itu baik. Bukankah keinginan Tuhan mengubah air menjadi anggur itu baik? Bukankah keinginan Tuhan mengubah air itu menjadi anggur? Saudara, itu memberkati banyak orang. Amin. Kalau keinginan Tuhan kita responi, kita ada dalam kehidupan kita, pasti hidup kita menjadi berkat. Amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Tuhan juga mau saudara. Dia mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang apa saudara? Yang setia kepada Dia. Dalam rumah tangga apa sih yang diharapkan oleh suami? Istrinya, dari istrinya, ya tentu suami mengharapkan istrinya menjadi istri yang setia. Sebaliknya, apa yang diharapkan oleh istri daripada suaminya? Tentu saja kesetiaannya. Boleh pulang tepat waktu, boleh dandan cantik, tapi setia enggak? Bukankah kesetiaan itu nomor satu? Demikian juga Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang setia. Dalam hal apa? Kita akan melihat saudara di dalam kitab Mazmur. Ya. Mazmur pasal yang 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. 1 Raja-Raja, ya. Kita baca bersama-sama di sini 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Saudara percaya dengan janji Tuhan ini? Percaya dengan perintah ini, bahwa kalau kita melakukan ini kita akan beruntung, kita akan diberkati. Ini adalah nasihat daripada seorang raja, Raja Daud, menjelang akhir hidupnya saudara. Tidak lama lagi dia akan meninggalkan keluarganya, dia akan meninggal di dunia ini saudara. Namun dia masih sempat berpesan. Pesannya sangat amat penting dan pesan ini juga untuk kita. Pesan ini diberikan oleh seorang ayah kepada anak yang sangat dia kasih, yaitu Raja itu Salomo, yang akan menjadi raja di atas Israel. Apa pesannya saudara? Supaya Salomo setia melakukan kewajibannya. Kewajibannya apa saudara? Mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan Allah seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ini juga kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mengikuti perintah-perintah Tuhan yang tertulis, yang tercatat di dalam Alkitab ini. Apa yang akan terjadi? Tuhan mengatakan apapun yang kita lakukan menjadi dibuat beruntung oleh Tuhan. Artinya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara sebenarnya firman Tuhan itu sederhana sekali. Dan apapun yang kita lakukan dapat loh sebenarnya kita lakukan. Tergantung dengan hati kita.
Mau nggak hati kita terbuka untuk firman Allah? Mau nggak hati kita ditanami, ditaburi oleh firman Allah? Mau nggak kita juga melakukan firman Allah? Tuhan mengatakan kita harus melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, Tuhan katakan apa? Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Benar nggak? Firman Tuhan ada mengatakan seperti itu, artinya begitu dekat. Bukan hanya dekat. Kalau kita setia melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, berkat itu bukan hanya dekat. Berkat itu dicurahkan, dialirkan dengan caranya Tuhan. Dan melalui apapun Tuhan dapat melakukan. Amin saudara. Tuhan Yesus baik untuk gerejanya. Tuhan baik untuk kita dan Tuhan baik kepada semua anak-anak Tuhan yang mau taat dan melakukan aturan atau petunjuk daripada Tuhan. Saudara, nasihat Raja Daud kepada anaknya ini, saya percaya saudara, memang dia meninggalkan kekayaan, memang dia meninggalkan harta untuk anak-anaknya, tetapi nasihat ini adalah harta yang penting, harta yang sangat berarti untuk Raja Salomo. Amin saudara, taat melakukan kewajiban kita. Saudara, saya tidak menghakimi saudara, dan kita juga tidak boleh menghakimi. Koreksi saja diri kita. Tuhan, sudahkah aku belajar taat untuk melakukan? Dan ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Berdoa kepada Tuhan, biarlah dalam hidupku keinginan Tuhan lah yang jadi. Boleh minta apapun saudara boleh minta. Tetapi jangan lupa minta supaya Tuhan berikan kita hati yang taat. Supaya Tuhan memberikan kita kerelaan untuk kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita luar biasa saudara. Kita akan melihat sekarang saudara di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-21. Ayub pertama ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan dapat memerintahkan apa saja. Tadi danau itu diperintahkan, danau itu menjadi tenang. Tuhan Yesus katakan diam. Lagi tenanglah danau ini. Sekarang kita melihat di sini. Ini adalah pernyataan daripada Ayub. Ketika Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu Ayub menyatakan ini, di mana dia saudara? Dalam keadaan apa? Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Bukan dalam keadaan sehat-sehat. Bukan dalam keadaan ya saudara berkat berkelimpahan. Enggak. Waktu itu saudara, dia sedang bergumul karena ujian sangat berat yang dia hadapi saudara. Seperti yang dia katakan, Tuhan memberikan dia anak-anak yang sangat dia kasihi. Tapi Tuhan juga mengambil anak-anak itu dari sisinya. Tuhan memberikan dia harta yang berkelimpahan. Tuhan juga mengambil itu dari hidupnya. Tuhan memberikan dia kesehatan. Tuhan juga ambil kesehatan, digantikan dengan apa saudara? Penyakit bara busuk memenuhi tubuhnya. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat saudara tidak nyaman secara fisik. Emang saudara udah sakit, gatal dan lain sebagainya. Udah waduh saudara. Bahkan orang-orang sekitar pun menjauh daripada dia. Saudara, pergumulannya sangat amat berat. Tapi di situ dia dapat mengatakan, terpujilah Tuhan. Kenapa dia dapat mengatakan itu? Karena di dalam dia mengalami masalah ini, imannya terus bertumbuh. Dia menyadari semua itu terjadi semua oleh karena seizin dan kehendak Tuhan. Biar kita tetap belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kalaupun saudara diberkati berkelimpahan, ingat itu karena Tuhan. Kalaupun saudara bergumul, mungkin berhari-hari dengan mencurahkan air mata, itu pun seizin Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya sangat sayang kepada kita. Amin. Nah kita melihat saudara bahwa Tuhan, Ayub bisa mengatakan terpujilah Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhannya lebih besar daripada ujian yang dia hadapi. Dan cerita ini selanjutnya kita melihat endingnya saudara. Jangan lihat awalnya, jangan lihat pertengahannya, tapi lihat endingnya seperti apa saudara. Semua dikembalikan oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Anak-anak kembali, kesehatan kembali, bahkan harta
semuanya. Harta benda yang sudah hilang, sempat hilang itu saudara kembali lagi. Nah saudara, betapa dahsyatnya Tuhan. Dia dapat memberi, dia juga dapat mengambil. Nah kalau itu terjadi, ingat semua seizin daripada Tuhan. Kalau kita berpandangan berpikir seperti Ayub, saya yakin saudara akan memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh. Iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun dan siapapun. Amin. Kiranya kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Untuk melihat kiranya kita diberi kemampuan oleh Tuhan melalui iman saudara dapat melihat bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Amin. Berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku dapat melihat kuasa-Mu yang besar. Tuhan berikan aku kemampuan supaya aku dapat melihat keajaiban-Mu. Tuhan berikan aku kemampuan agar aku melihat bahwa Tuhan itu tidak jauh dari hidupku. Tuhan ada dalam hidupku. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau saudara. Boleh minta apa saja. Tapi jangan lupa minta hal yang penting untuk pertumbuhan iman kita. Nah saudara, kita melihat saudara. Seperti Yohanes tadi di Pulau Patmos. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk melihat raja di atas segala raja itu duduk di atas tahta. Yaitu Tuhan, yaitu anak domba itu. Dia diberi kemampuan. Tadi saya katakan waktu Yohanes disingkirkan, dikucil dan juga saudara ditempatkan di Pulau Patmos. Dia usianya sudah lanjut. Bayangkan saudara, tempat yang terpencil. Boleh dikata tinggal nunggu apa saudara? Usia udah lanjut loh saudara. Nunggu apa saudara? Nunggu pacaran lagi? Nunggu nikah lagi? Nunggu apa? Ya, secara manusia ya, tapi di dalam Tuhan, di usia lanjut, Tuhan masih memberkati. Bahkan memberikan kepada Yohanes penglihatan tentang akhir zaman yang tercatat dalam kitab Wahyu. Itu luar biasa. Kalau kita gali-gali kebenaran firman Tuhan, aduh luar biasa. Luar biasa, Allah itu dahsyat. Nah saudara, lain di Yohanes, lain juga dengan Yesaya. Saya mengajak saudara melihat di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kapan dia melihat? Kapan ini saudara? Ini Yesaya loh saudara. Waktu Yesaya melihat penglihatan ini, dia belum terpanggil, belum diutus sebagai nabi. Namun dia mempunyai sosok figur tokoh yang sangat dia banggakan. Yaitu siapa? Itu dia Raja Uzia. Nah sekarang Raja Uzia ini meninggal di tahun matinya Raja Uzia. Di tahun mangkatnya Raja Uzia. Tuhan memberikan Yesaya penglihatan. Apa yang dia lihat? Tadi dikatakan Tuhan duduk di mana saudara? Di kursi? Di tahta yang rendah, tinggi. Tinggi bukan hanya tinggi, menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah saudara, ketika Raja Uzia ini meninggal, Yesaya sangat sedih hatinya. Karena dia kehilangan orang yang dia hormati. Orang yang begitu berjasa bagi penduduk Yehuda. Yaitu Uzia. Raja Uzia. Dia kehilangan. Hatinya sedih. Ketika dia merasa kehilangan. Namanya hilang. Saudara. Kalau kita punya barang. Apalagi barang itu sangat kita sayangi. Sangat kita jaga. Terus hilang, sedih gak saudara? Kita berusaha enggak untuk mencarinya? Berusaha untuk mencari saudara? Pernah saudara mengalami ketika dicari ketemu enggak? Oh ketemunya di bawah bantal HP-nya gitu. Ada juga ya kalau diambil orang udah jauh yang kita enggak ketemu. Nah itulah kesedihan, mungkin lebih daripada itu kesedihannya Yesaya.
Tapi Tuhan memberikan dia penghiburan. Bahkan di dalam kesedihan itu, dalam kesusahan itu, saudara, di dalam rasa kehilangan yang luar biasa, Tuhan bukan hanya menampakkan dirinya kepada Yesaya, tetapi Tuhan memberikan dia panggilan. Memanggil dia untuk menjadi nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Allah. Saudara, ternyata panggilan Tuhan itu kudus loh saudara. Kalau kita renungkan. Oleh sebab itu jangan abaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Panggilan itu kudus. Saudara, saya ceritakan sedikit. Waktu Yesaya di dalam ayat-ayat seterusnya, nanti saudara di rumah bisa baca. Waktu setelah dia melihat Tuhan duduk di atas tatanya, Yesaya juga waktu itu belum terpanggil menjadi nabi. Dia juga melihat serafim saudara memiliki sayap 6, 2 untuk menutup kepalanya dan 2 menutup dia melayang-layang. Serafim ini 2 untuk menutup kakinya. Lalu saudara, Yesaya mendengar bahwa serafim itu berseru satu dengan yang lain mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, bumi penuh dengan kemuliaannya. Bukan hanya itu, dia juga melihat, merasakan bagaimana Allah sendiri daripada bait Allah itu goncang. Lalu dia melihat, merasakan ada asap mengepul. Sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dan menakutkan. Sampai dia tersungkur mengatakan, celakalah aku, sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia menyadari bahwa dia orang kotor, dia orang berdosa. Apa yang dia lihat itu kudus-kudus adanya. Dia tidak bisa merasakan saudara sesuatu yang nyaman di situ, yang dia rasakan takut dan gemetar. Dia mengatakan celaka aku. Saudara, Tuhan tidak membiarkan dia merasakan seperti itu. Salah satu serafim itu mendekati Yesaya dan mengambil sepit dan bara daripada mezbah dan saudara menyentuhkan di bibir daripada Yesaya, dan serafim itu katakan, ini telah menyentuh bibirmu. Segala dosa kesalahanmu diampuni. Saudara, tidak ada yang lebih berbahagia yang kita rasakan selain daripada Tuhan mengangkat segala dosa kita. Amin saudara. Kadang-kadang orang mau bermain-main dengan dosa. Saudara, pada waktu dosa kita dihapus oleh Tuhan, kita menyadari di dalam diri kita sudah tidak ada dosa lagi. Yang ada adalah kekudusan daripada Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh membahagiakan hati kita. Kemanapun kita melangkah rasanya plong. Kemanapun kita berlari sepertinya enggak mentok. Karena tidak ada ganjalan. Tidak ada dosa lagi. Karena dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Amin saudara. Imani terus ketika engkau melakukan kesalahan. Supaya engkau tetap di dalam kekudusan Tuhan. Saudara, rasakan hidupmu terasa tenang, nyaman. Sekalipun ada ujian, kita katakan Tuhan lebih besar daripada masalahku. Amin saudara. Dan seringkali dalam ujian, dalam tekanan, seringkali Tuhan berbicara kepada kita seperti kepada Yesaya. Waktu Yesaya sudah dikuduskan bibirnya, saudara, dosanya dihapus oleh Tuhan melalui serafim itu, melalui api bara itu saudara. Lalu dia mendengar sayup-sayup suara yang lembut dari Tuhan. Tuhan katakan apa? Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Yesaya katakan, ya. Terus Tuhan juga katakan, siapakah yang mau pergi dengan aku? Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Saudara, tidak ada orang berani mengatakan, ini aku, utus aku, tanpa dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan memanggil, katakanlah iya kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya kerinduan Tuhan pakai aku tidak salah. Tapi kalau kerinduan kita sejalan dari rencana Allah, pasti akan digenapi. Amin saudara. Sehingga tidak ada alasan buat kita, oh pelayananku lebih kecil daripada dia. Oh pelayananku lebih hebat daripada dia. Tidak. Di mata Tuhan sama. Allah yang kudus memanggil kita. Allah yang kudus menempatkan kita. Dan Allah yang kudus memberkati kita. Mampukan, kiranya kita dimampukan oleh Tuhan melalui iman kita, melihat bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Seperti Yesaya, dia mampu melihat Allah bukan dalam keadaan baik, dia dalam keadaan hatinya, hidupnya kehilangan sosok figur usia yang sangat dia hormati. Saudara, selama usia mencari Allah, Tuhan membuat dia berhasil. Tapi setelah dia meninggalkan, ya setelah dia tidak lagi mencari Allah karena tidak ada mentor lagi. Mentor itu sudah meninggal saudara. Dia kehilangan arah. Ini penting saudara.
Saudara perlu memiliki pembimbing rohani supaya saudara tidak kehilangan arah. Amin. Sekarang kita menggebu-gebu melayani Tuhan. Ketika kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, jangan segan, jangan malu, jangan gengsi minta pendapat daripada orang yang lebih rohani daripada kita. Amin. Supaya kita terus bertumbuh. Nah, saudara, kita melihat sekarang saudara di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10 kita lihat di sini. Nah, ini Rasul Paulus juga mendapat penglihatan, saudara. Hari ini firman Tuhan berbicara dari penglihatan-penglihatan yang didapat oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini yang dikatakan oleh Tuhan ketika Tuhan melawat Paulus melalui sebuah penglihatan. Apa yang terjadi? Apa yang dialami? Dalam situasi apa? Bagaimana keadaan Paulus sampai Tuhan katakan melewat penglihatan, Paulus jangan takut. Teruslah memberitakan firman, jangan diam. Apa yang terjadi? Saudara, di mana Paulus mendapat penglihatan ini? Kalau saudara tadi, Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Yesaya mendapat penglihatan setelah matinya, ya. Raja usia ini, saudara. Dan sekarang Paulus mendapat penglihatan di kota Korintus. Karena saat itu hatinya lagi seperti lelah begitu, saudara. Pernah saudara merasa lelah? Ya, kalau hati lelah kan mau begini rasanya malas gitu kan. Capek. Gak pingin, maunya tidur, maunya diam, maunya istirahat. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Hatinya lagi lelah. Apa yang buat hatinya lelah? Kalau kita melihat, saudara, mundur sedikit di pasal 16 daripada Kisah Para Rasul. Di situ dia mengalami tantangan luar biasa waktu dia melayani di Filipi. Bagaimana dia diseret, bagaimana dia didera. Bagaimana juga dia tuh, saudara, dibelenggu, dilemparkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Itu keadaan, saudara, kalau kita mengalami hal seperti itu, memang saudara melelahkan, capek. Melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kok masuk penjara, kok dibelenggu, kok dilempari, kok didera, ini membuat dia lelah. Tapi bagaimanapun juga dia coba memaksakan dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Akhirnya setelah itu, saudara, dia pergi kemana? Ke Tesalonika. Ada apa di Tesalonika? Waktu dia memberitakan Injil di Tesalonika, saudara. Di situ ada orang-orang Yunani bertobat dan juga ada wanita-wanita terhormat bertobat. Ya tentu hatinya senang. Dan waktu saya mundur dikit, waktu di Filipi juga akhirnya kita tahu bahwa kepala penjara itu bertobat bersama dengan isi rumahnya. Sekalipun dia harus diawali dengan masuk penjara. Nah, saudara, waktu di Tesalonika ini, saudara, dia di sana, saudara, orang-orang di sini juga ada yang bertobat, orang Yunani, perempuan-perempuan yang terkemuka di sana. Tetapi, saudara, Rasul Paulus dikatakan dianggap sebagai pengacau, ya, dapat tantangan. Ajaran yang diajarkan, Injil yang diberitakan itu dianggap mengacaukan keadaan orang di Tesalonika ini. Saudara, Paulus ke Tesalonika bukan mengacaukan keadaan di sana. Bukan membuat kacau sebenarnya. Dia memberitakan Injil di sana. Dia sedang, saudara, dia sedang menolong hidup orang yang lagi kacau di sana, saudara. Supaya mengenal jalan Tuhan, supaya mengenal Tuhan. Saudara, siapapun hidupnya yang kacau, kalau sudah kenal Tuhan, pasti dia hidupnya akan kembali pulih. Amin, saudara. Ada yang kacau hidupnya sekarang? Enggak ada ya, semua lurus. Ada yang pikirannya kacau. Kalau pikiran saudara kacau, baca firman Allah, serahkan kepada Tuhan. Maka pikiran kita akan kembali jernih, bening. Sebening apa? Sebening kaca. Sebening apa? Sebening air. Dan sebening kasih Tuhan. Amin. Dialah Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Dan setelah di Filipi, setelah di Tesalonika, lalu Paulus kembali memberitakan Injil ke Berea. Ada apa di Berea, saudara?
Di situ hati-hati orang, saudara, lebih terbuka, lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka membuka hati untuk Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga mereka, saudara, rajin dan tekun, lebih tekun lagi menyelidiki kitab suci mereka. Untuk membandingkan, saudara, kebenaran Injil yang diberitakan sesuai enggak dengan kitab suci. Ketika mereka menyelidiki kitab suci, apa yang disampaikan, apa yang diberitakan oleh Paulus sesuai dengan kitab suci mereka. Akhirnya di situ terjadi pertobatan yang luar biasa. Saudara, dalam pelayanan tidak selalu sih, saudara, tantangan. Kadang-kadang di kota ini ada tantangan, di sini mulus-mulus saja seperti waktu dia ada di Berea. Nah, saudara, bagaimana ketika dia ada di sebuah kota bernama Athena? Waktu Paulus dan Silas, di pasangan pelayanan berdua, saudara, pergi ke Athena, dia berjalan-jalan keluar di sana sambil mencari dalam pimpinan Tuhan. Lalu saudara, waktu dia melihat, dia menemukan ada mezbah orang Yahudi. Di atasnya bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, sangat sayang kalau orang itu menyembah, beribadah kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus datang ke sana untuk memperkenalkan Allah, supaya orang-orang di situ tuh mengenal Allah Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita boleh mengenal, harus mengenal Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu juga sudah mengenal kita. Saudara, mari kita perkenalkan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Namun saudara, sekalipun di Tesalonika, saudara, ada juga orang percaya kepada pemberitaan Injil disampaikan oleh Paulus, namun dia di sana diejek, saudara. Bayangkan, diejek, saudara. Ya, bahkan dibilang si pleter dan lain sebagainya. Saudara, bayangkan, ini tantangan loh, saudara. Kadang-kadang kita dianggap pengacau, diejek. Ini bisa terjadi dalam usaha dan pekerjaan dimanapun kita ada. Kita diejek. Dibilang pengacau, dibilang pembuat masalah. Bisa saja itu terjadi, tapi itu kiranya tidak membuat iman kita menjadi lemah. Amin, saudara. Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini di dalam Korintus, kita kembali kepada Korintus ini. Ya. Bisa ditayangkan lagi. Maaf, Kisah Para Rasul 18, ya. Kisah Para Rasul, ya. Ya, ayat yang ke-10 ya. Ya, ayat ke-10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Sambungan yang tadi, saudara, waktu Paulus menerima penglihatan, Tuhan katakan, saudara, jangan takut. Teruslah memberitakan firman Allah, jangan diam. Dengan alasan di sini, saudara, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Ini, saudara, janji Tuhan kepada Paulus. Dia boleh mengalami aniaya di Filipi. Dia boleh diejek, dianggap kacau di Athena, di mana saudara, di Tesalonika, di Athena. Saudara, waktu dia ada di tempat kota-kota itu dia diejek, dihina, tetapi Tuhan berjanji kepada Paulus di Korintus mengatakan bahwa di sini tidak akan ada yang menjamah dan menganiaya engkau. Teruslah beritakan firman Allah. Sehingga hati yang lelah tadi sekarang menjadi kuat kembali untuk memberitakan firman Allah. Kalau kita selidiki, saudara, apakah benar waktu Paulus memberitakan Injil di Korintus ini, saudara, tidak ada yang menganiaya dia? Apakah dia aman-aman saja di sana dibanding dengan tempat-tempat yang lain paling aman di Korintus? Tidak ada penjara di sana, tidak ada pukulan di sana, tidak ada deraan di sana, tidak ada aniaya. Persis seperti apa yang Tuhan katakan, teruskan beritakan firman Allah. Sebab di sini tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Persis seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Saudara, kita melihat firman Tuhan ayat yang terakhir. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan kepada Paulus
Tidak ada seorang pun yang akan menganiaya engkau di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah engkau di tempat ini. Oleh sebab itu jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Jangan diam Paulus, lakukan terus. Beritakan terus. Dan ternyata saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan dikatakan ini bagaikan apa saudara? Bagaikan perak yang teruji. Berapa kali dimurnikan? 7 kali dimurnikan. Angka 7 itu sempurna, saudara. Firman Allah itu murni, sempurna. Saudara, tema kita hari ini, Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Firman ini sempurna, benar, murni. Enggak perlu diragukan bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Tetaplah bekerja, tetaplah berkarya. Jangan lelah. Lakukan, kalaupun kau lelah, libatkan Tuhan. Allah yang besar menolong engkau. Jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil. Lakukan terus kewajibanmu sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Allah kita, Dia Raja yang memerintah. Dia dapat memerintahkan kapanpun. Berkat-berkat itu untuk kita. Jangan lupa, Dia juga dapat mengambil. Jaga jangan sampai berkat itu diambil dari hidup kita. Dengan cara apa? Lakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan tolong kami. Waktu kami mengambil perjamuan kudus ini, Roh Tuhan memimpin. Supaya kami boleh menikmati, merasakan Tuhan berkat surgawi ini dalam kehidupan kami. Hingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang baru. Bukan hari kemarin, hari ini, hari esok. Hidup kami terus diberkenan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap menerima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara yang belum membuka cup, silakan. Biar kita bersama-sama akan mengambil dan menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hatiku terbuka ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan. Untuk menerima perjamuan yang kudus ini. Perjamuan yang Kau adakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di hati kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pengudusan daripada Tuhan atas hati kami. Ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, berkat ini jatuh di tempat di hati yang kudus. Karena darah Yesus menghapus segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita sedang memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Bukankah sekarang kita bersama-sama mengucap syukur di dalamnya? Dan roti yang kita pegang ini kita imani lambang daripada tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tubuhmu yang terpecah-pecah. Tubuhmu yang dilumuri dengan sesuatu yang tidak sulit untuk kami bisa melihat. Tuhan, terima kasih. Begitu mengerikan di tempat itu. Tapi semua itu rela Engkau jalani. Karena Tuhan mengasihi kami. Perjamuan kudus ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami ambil, kami terima, kami imani bahwa Tuhan mengasihi kami. Kalau Tuhan mengasihi kami, tidak ada satupun yang dapat mengambil kami dari tangan-Mu. Karena Tuhan akan terus memegang, menggenggam kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti. Berikan kepada kami Tuhan sesuatu yang belum kami mengerti. Agar kami lebih mengerti lagi arti cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu kudus. Tidak akan kami temukan dimanapun selain daripada di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu perjamuan kudus yang kami adakan, yang kami ambil saat ini, kami sangat meyakini bahwa darah Yesus penuh dengan keajaiban. Darah Yesus yang suci memberikan kepada kami kemenangan, kehidupan yang kekal. Dan kami terima kemenangan yang akan Engkau berikan di hari esok. Kami terima hidup kekal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat ini. Persekutuan dengan darah Yesus menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini kembali. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Nanti Ibu Norma berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Allah yang sanggup menolong kami di dalam setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Asal kami setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati di dalam kesehatannya, di dalam kekuatan daripada Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan melayani, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan ada bersamanya. Tuhan, sebentar kami akan memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, menguduskan persembahan kami ini boleh dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati di dalam pekerjaan usaha mereka, kesehatan mereka, dan juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Bapak Ibu saya ajak untuk berdiri. Mari kita naikkan pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.
ini kami bersyukur kepada Allah kami yang setia kepada janjinya, kepada Allah kami yang selalu setia mendampingi menyertai kami, kepada Allah senantiasa setia memberikan firman-firman-Nya untuk kami lakukan, kepada Allah yang senantiasa setia di dalam menyediakan segala kebutuhan kehidupan kami, bahkan segala keperluan gereja ini. Kepada Engkau Allah yang setia, kepada Engkau Yesus Kristus, kepada Engkau Raja di atas segala raja yang setia menjaga melindungi keluarga kami. Kepadamu-lah kami naikkan pujian, segala puji dan hormat hanya untuk nama Yesus Kristus, nama yang agung, nama yang kudus, nama yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat pujian penyembahan, dan terima kasih ya Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari ini, dari WL Singer, pemain musik, multimedia Asyar, bagian sound system. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan terima kasih buat dana-dana yang terus mengalir sampai saat ini. Masih ada 2 minggu lagi ke depan Tuhan, dengan panitia memiliki iman yang sama dengan penatua, bahwa dalam 2 minggu ini berkat Allah akan tercurah, akan tercukupi ya Tuhan setiap keperluan, dan untuk memperpanjang gedung ini. Tuhan terima kasih, kiranya Engkau berkenan terus memberkati kami. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap rupiah yang dibawa oleh anak-anak-Mu, oleh Jemaat Fajar Baru, Tuhan menghargai, Tuhan memperhitungkan, Tuhan memberkati keluarga mereka, usaha mereka, apapun yang diperbuat, Tuhan memberkati, sehingga mereka dengan rela hati datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan, bahkan mempersembahkan persembahan untuk melengkapi dan untuk Tuhan menggenapi Tuhan apa yang perlu diperlukan oleh kebutuhan dalam kebutuhan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih jika ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sudah mengambil sakit penyakit kami dan lenyap dari tubuh kami pulang dalam keadaan sehat. Buat teman-teman kami tidak bisa hadir hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjaga, melindungi dan melingkupi mereka sebagaimana Engkau juga memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Allah, Allah yang hidup, Allah yang perhatikan, Allah yang peduli, memberkati hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami taruh dengan iman, hidup kami ada di dalam hadirat Allah. Saat ini kami sedang menerima berkat yang Kau alirkan bagi kami lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga mengalirkan berkat yang Engkau butuhkan. Allah Roh Kudus melingkupi kehidupan-Mu, menjadikan anak-anak Tuhan, anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Segala usaha-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup-Mu. Dalam nama Yesus, berkat ini kita terima. Haleluya.